Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Bertemu lagi dengan saya Rika Endah Nur Hidayah pada program video pembelajaran. Kali ini kita bukan akan belajar, tapi kita akan bermain. Permainan apa? Ada 3 permainan yang berhubungan dengan otak. Ini adalah permainan pertama tentang gaya berpikir. Di akhir video ini kita akan tahu bahwa selama ini gaya berpikir kita kecenderungannya seperti apa. Nah, ikuti terus ya. Berdasarkan hasil modifikasi dari karya John Foxley Taylor, di bawah ini telah dirancang sebuah SWOT evaluasi untuk membantu mengenali gaya berpikir dan cara mengolah informasi. Jadi, tesnya atau gamenya ini berbentuk SWOT evaluasi. Kita mengevaluasi diri kita sendiri sampai akhirnya kita tahu bahwa kecenderungan kita selama ini seperti apa dalam berpikir dan mengolah informasi. Sebelum lupa, sempatkan ya yang baru pertama kali mampir untuk like, subscribe, dan silakan share jika video ini dianggap bermanfaat. Game ini atau tes untuk kecenderungan gaya berpikir terdiri dari 15 soal dengan 4 pilihan jawaban. A, B, C, dan D. Nanti, siapapun yang mengikuti game ini cukup menuliskan jawaban A, B, C, atau D yang sesuai dengan kondisi yang kita alami atau kebiasaan kita selama ini. Jadi biar tidak lupa, boleh tulis dulu soalnya, tinggal kita letak jawaban. Baik, kita mulai nomor 1. Apakah Anda seorang yang A. Imajinatif atau suka berhayal? Banyak ide gitu ya. B. Investigatif atau penyelidik alias kepo. C. Realistis atau D. Analis. Nomor 2. Apakah Anda seseorang yang A. Teratur atau terorganisasi? Jadi semua tuh ada jadwal ya. B. Mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri. C. Kritis atau rasional. Jadi segala sesuatu kalau bicara mesti ada alasan dulu. Atau D. Penuh rasa ingin tahu. Kayak James Bond ya. Nomor 3. Apakah Anda seseorang yang A. Suka berdebat? Kayaknya gatel gitu ya kalau kita nggak mengomentari sesuatu yang berbeda dengan kita. B. To the point atau langsung pada permasalahan. Gak suka berbelit-belit. C. Suka mencipta alias banyak ide. Atau D. Suka menghubung-hubungkan. Misalnya satu kejadian dihubungkan dengan kejadian lainnya gitu. Itu contohnya ya.
Nomor 4. Apakah Anda A. Seorang yang personal atau empati? Jadi kalau ada satu kejadian atau ada seseorang yang bersedih, Anda cukup cepat untuk terenyuh ya. B. Praktis, simple. C. Akademis, jadi agak-agak teoritis ya. Atau D. Suka bertualang, seperti kisah si Bolang. Nomor 5. Apakah Anda seorang yang A. Teliti dan tepat, B. Fleksibel, mudah beradaptasi, atau C. Sistematis? Jadi kalau mengerjakan sesuatu mesti step by step, nggak bisa loncat-loncat. Atau D. Penemu, selalu punya ide kreatif menemukan yang baru. Nomor 6. Apakah Anda orang yang A. Suka berbagi apapun, kecuali berbagi jawaban lagi ujian ya. B. Teratur. C. Penuh perasaan atau bijaksana. D. Mandiri. Nomor 7. Apakah Anda seorang yang A. Kompetitif, jadi kalau mengerjakan sesuatu pengennya perfect dan pengen selalu menjadi menang dan menganggap lawan kita adalah kompetitor. B. Perfeksionis, harus selalu sempurna. C. Kooperatif, mudah untuk bekerja sama dengan siapapun. Atau D. Logis, harus selalu ada alasan yang membuat Anda bisa percaya. Nomor 8. Apakah Anda seorang A. Intelektual, B. Sensitif, C. Pekerja keras, atau D. Seseorang yang berani mengambil resiko, berani mencoba hal baru. Nomor 9. Apakah Anda seorang A. Pembaca serius atau non-fiksi, jadi nggak suka baca novel ya, sukanya biografi, buku sejarah, atau buku-buku yang memang realita gitu. B. Suka bergaul. C. Pemecah masalah atau problem solver, tempat curhat. Atau D. Perencana. Nomor 10. Apakah Anda seorang A. Penghafal, jadi hobi baca dan memahami segala sesuatu ya? Atau B. Asosiatif, menghubungkan, jadi kejadian A
dihubungkan dengan kejadian B, dengan kejadian C. Gitu. C, pemikir yang mendalam. Jadi kalau ada sesuatu, kalau belum paham, Anda kejar sampai ngerti. Atau D, seorang perintis, suka memulai hal baru. 11. Apakah Anda seorang A, pengubah atau change agent ya? Jadi bisa membuat suasana atau membuat sebuah perubahan. B, penilai atau peneliti. Atau C, spontan. Jadi refleks kalau ada sesuatu, responnya cepat. Atau D, perlu arahan. (12) Apakah Anda seorang yang A, berkomunikasi atau komunikatif? Jadi kalau mendapatkan satu tugas, tanya dulu. Gitu. B, menentukan atau decision maker. C, berhati-hati atau waspada. Jadi bawaannya kayak paranoid ya. Atau D, menimbang, menggunakan nalar. Berpikir dulu sebelum mengambil keputusan. Nomor 13. Apakah Anda seseorang yang A, suka tantangan? Jadi kalau yang biasa-biasa tuh nggak tertarik ya. B, suka latihan atau mempraktikkan. C, suka memperhatikan, terutama cara-cara orang lain gitu ya. Belajar pengalaman dari situ. Atau D, menguji atau memeriksa terlebih dahulu. Nomor 14, apakah Anda seseorang A, menyelesaikan pekerjaan? Maksudnya kalau bekerja tuntas. Kan ada ya orang yang cuma pengen memulai, tapi finishingnya dicuekin gitu. B, melihat kemungkinan-kemungkinan baru. Selalu mencari peluang. Ini kayak entrepreneur ya. C, mengumpulkan ide atau gagasan. Atau D, seorang yang hobi menafsirkan. Nomor 15 atau nomor terakhir. Apakah Anda seseorang yang A, mengerjakan? Kan ada ya, yang hobinya nggak pernah mengerjakan tapi pengennya merintah gitu. B, merasakan. C, memikirkan. Atau D, mencoba. Oke, sekarang kita akan menghitung jawabannya. Nah, sebelum dihitung, kita harus mengkonversi terlebih dahulu jawabannya. Jadi agak ribet. Tapi begitulah teknik yang diajarkan dalam buku yang Ibu adopsi untuk di-share kepada siapapun dalam video ini. Nah, contoh begini. Seandainya nomor 1 ditulis jawabannya C, maka tulis angka 1. Kalau nomor 1 jawabannya
D, tulis angka 2. Kalau nomor 1 jawabannya A, tulis angka 3. Kalau nomor 1 jawabannya B, tulis angka 4. Nah, nanti masing-masing ini setelah kita dapat jawabannya, dilihat mana yang lebih dominan dari 15 soal itu. Apakah lebih banyak jawaban yang kolom 1, kolom 2, kolom 3, atau kolom 4? Kalau sudah dapat kita jawabannya mana yang lebih dominan, maka kita konversikan. Jadi kalau banyak jawabannya kolom 1, artinya Anda adalah seorang yang kecenderungan gaya berpikirnya SK atau sekuen konkret. Kalau kolom 2 itu SA, sekuen abstrak. Kalau kolom 3 AA, acak abstrak. Dan kolom 4 acak konkret. Untuk menerjemahkan kembali, siapakah saya seandainya seorang SK, SA, atau AA, dan apa yang sebaiknya seharusnya saya lakukan seandainya saya SA, AA, atau AK, maka kembali tonton video tentang gaya berpikir. Karena di situ telah detail dijelaskan karakteristik dan bagaimana kunci atau hal-hal yang membuat seorang gaya berpikir tertentu akan lebih mengoptimalkan kemampuannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika dianggap bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video yang lain.